Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya yakin kita semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih untuk kesehatan, sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh ya Bapa memuji serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Tanda syukur kami atas penyertaan pimpinan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kita mau naikkan syukur kita kepadanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi nyatakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
kita mau menerima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Sukacita memenuhi setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
mau lebih lagi menikmati hadirat-Nya. Untuk selama-lamanya Dia tetap Allah. Allah yang berkuasa penuh atas setiap hidup kita. Setiap perbuatan dan rancangannya selalu ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Seperti pujian yang kami naikkan, kami merindukan Engkau. Kami rindu memandang wajah-Mu, kami mengejar hadir-Mu ya Bapa. Dan biarkan kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Engkau berjanji orang-orang yang haus lapar akan berjumpa dengan Engkau dan dipuaskan. Biarkan semua yang kami yang ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami beroleh jamahan yang baru di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Karena kami sadar Engkau Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Tangan-Mu selalu terulur untuk menjamah setiap kami, anak-anak-Mu yang datang menghampiri Engkau. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Engkau membimbing langkah-langkah kehidupan kami. Dan biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara. Kita akan belajar malam hari ini dari seorang yang bernama Elia. Kita akan lihat dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, ada satu hal yang dilakukan oleh Elia yang dituliskan di dalam Alkitab. Ia telah sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya kita semua orang percaya adalah orang yang berdoa. Tetapi mari kita malam hari ini belajar sebuah doa. Doa yang dilakukan oleh Elia. Bukan doa biasa. Tetapi doa yang sungguh-sungguh. Saudara begini. Kalau kita hanya berdoa sebagai sebuah aktivitas agamawi, itu percuma saja. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Nanti kita akan belajar dari Elia. Sebetulnya, saudara, tidak ada di dunia ini kuasa yang lebih besar daripada kuasa doa. Saudara percaya? Alkitab mencatat ada seorang raja bernama Hizkia. Dia sudah ditetapkan mati, tetapi lewat doa, umurnya bisa diperpanjang oleh Tuhan. Lewat apa sekali lagi? Lewat doa. Saya mau tanya, apakah ada kuasa lain yang bisa memperpanjang umur seseorang? Coba katakan kepada saya. Ada? Tidak ada ya? Saudara bisa punya uang seberapa banyak, tapi tidak bisa memperpanjang umur. Betul? Satu kali ada seorang yang bernama Yosua. Ketika dia sedang perang, perangnya ini menang, tapi dia perlu tambahan waktu. Karena perangnya meskipun menang belum selesai. Dan saya tahu, dia berdoa kepada Tuhan supaya matahari ini jangan bergeser. Halo? Dan apa yang terjadi? Betul, matahari tidak bergeser. Halo? Apakah ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan matahari? Ayo coba. Ada? Tetapi kita lihat ya, Alkitab mencatat kekuatan doa yang dinaikkan oleh Yosua bisa menyebabkan matahari itu tidak bergeser. Ada yang lain. Ini kita lihat ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7.
1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 maksud saya. Sesudah itu anak pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Saya mau tanya, sakit apa sampai tidak ada napasnya? Sakit apa itu? Hah? Oh, kalau sesak kan masih ada napasnya. Ini sakit sampai tidak ada napasnya. Itu sakit apa namanya? Hah? Itu sakit mati. Ya betul ya. Coba ya, kita lihat ya. Yang dilakukan Elia ketika lihat ada orang mati di depannya dia. Coba ayat yang ke-19. Elia berkata kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu, membawanya naik ke atas kamar dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, Allahku, apakah engkau melimpahkan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengulurkan badannya ke atas anak itu dan berseru kepada Tuhan, katanya, lihat ya doanya ya. Ya Tuhan Allahku, pulangkan kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Satu kalimat saja. Ya Tuhanku, Allahku, pulangkan kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saya mau tanya, apakah ada sebuah kekuatan yang lain yang sanggup membuat orang yang mati jadi hidup? Apakah ada kuasa yang lain? Tidak ada. Hanya kuasa doa. Nah begini ya. Allah menyediakan kuasa yang begitu besar lewat doa-doa. Allah menjamin lewat firman-Nya, kalau kamu meminta, aku pasti menjawab. Kalau engkau berseru apapun, engkau akan melihat aku menjawab engkau. Tetapi begini ya saudara, saya percaya saudara dan saya ini berdoa. Tetapi kita berdoa bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Orang yang sungguh-sungguh belajar berdoa akan punya keyakinan mengenai kuasa doa. Saya ulangi lagi. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia akan punya keyakinan mengenai kuasa doa. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah pernah doakan orang yang mati supaya hidup lagi? Saya mau tanya, berapa? Berapa kali dalam hidupan saudara? Belum pernah ya? Pertanyaannya, kenapa? Hah? Loh Pak, jangankan yang mati Pak, uang mules saja tak doakan tidak sembuh loh Pak. Malah ada orang yang mulus tak doakan meninggal. Halo, mulai hari ini ya saudara, nanti saya akan bersaksi, mari kita mulai mempercayai. Saudara tidak akan jadi apa-apa dengan doa yang biasa-biasa. Hukum doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mesti percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar yang bisa kita pakai selain kuasa doa. Dia bisa lakukan apa saja. Bahkan kita lihat ya, Elia ini bukan karena kata-katanya, bukan karena diulang berapa kali, tetapi karena dia percayakan kuasa doa. Bagaimana dia bisa percayakan kuasa doa? Karena dia sudah mulai belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Satu kali ya saudara, Elia itu ditantang. Saya tanya, kalau saudara ditantang doa lawan 450 orang berdoa, kira-kira saudara berani enggak? Elia pernah. Kalau saudara mau baca ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan 18. Itu kisah doa-doa yang luar biasa dari Elia. Satu kali dia nantang. Lihat ya, orang yang percaya kuasa doa, dia percaya dia minta apa saja Allah mengabulkan. Dia menantang 450
nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan sebuah korban di atas mezbah. Kemudian dia tantang, ayo kita mau korban ini dibakar tanpa api. Mari kita minta api turun dari langit untuk membakar korban ini. Saya mau tanya, itu masuk akal ya? Bisa? Itu tidak bisa. Tetapi sekali lagi ya, hukum doa. Tidak ada yang tidak mungkin lewat doa. Dan kita lihat ya, Elia tantang 450 orang itu untuk melakukannya. Dan orang-orang 450 itu lakukan dengan banyak cara, lama, dan api itu tidak turun. Tapi saya lihat, Elia luar biasa. Itu mezbah, dia minta orang siram dengan air sampai basah. Kalau menurut pikiran saya gimana? Ini kan lebih sulit. Oh, enggak ada air saja sulit, orang-orang tadi tidak turun apinya dan tidak terbakar. Ini apalagi disiram dengan air begitu banyak. Tetapi sekali lagi, hukum doa. Elia sama sekali tidak pernah ragu dengan doa. Dia percaya setiap kali dia berdoa, Tuhan pasti menjawab. Bagaimana dia bisa beroleh keyakinan seperti itu? Karena dia sudah belajar untuk sungguh-sungguh berdoa. Saudara, mari kita belajar hari-hari ini. Membiarkan Roh Kudus akan mengajar dan menuntun kita untuk masuk dalam doa yang sungguh-sungguh. Saya mau bersaksi ya saudara. Saya mulai kemarin, saya tidak tahu karena apa, kaki bagian belakang saya ini seperti sakit sekali. Dua-dua. Saya minta istri saya kasih koyo. Waktu dikasih koyo enak saudara. Tapi ketika panas koyo itu hilang, sakit lagi kaki ini. Kemudian tadi saya pagi, seperti biasa saya datang di dalam doa pagi. Kemudian saya menaikkan doa saya, doa. Kemudian ada seperti Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita itu tidak boleh asal berdoa. Kita mesti percaya kuasa doa. Kita mesti percaya janji-janji Tuhan di dalam doa-doa. Nah, tengah-tengah doa itu saya sudah mulai kesakitan ya. Saya coba gerak-gerak kemana supaya tidak sakit. Itu tidak enak sama sekali. Saya tidak tahu apakah sudah pernah alami seperti itu. Tidak enak. Kemudian ya saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang saya percaya Tuhan ada di sini. Saya percaya Tuhan bisa menjawab saya. Kemudian saya mulai menyanyi bersama-sama dengan orang yang ikut doa pagi. Nyanyi beberapa kali gitu ya. Tidak ada perubahan sama sekali saudara. Saya mau tanya, kalau saudara berdoa dan tidak ada perubahan, apa yang saudara lakukan? Hah? Ya mungkin tahun depan Pak yang doa Tuhan. Kalau saya lihat ya Elia itu, coba ya. Apa sih salah satu yang dilakukan oleh doa yang sungguh-sungguh itu apa? Coba saya lihat ya. 1 Raja-Raja pasal yang 18. Ayat yang ke-42. Ini doa ketika Elia minta supaya hujan turun. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah, lihatlah ke arah laut. Bujangnya naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Lihat ya saudara. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, yang pertama, saudara akan sungguh-sungguh kepengen lihat jawabannya. Amin. Elia tidak sekedar doa. Saudara. Dia suruh bujangnya, ayo kita sudah berdoa. Lihat apa yang terjadi. Seringkali ya saudara, kita harus punya, jangan hanya berdoa. Saudara harus tahu hukum doa. Kenapa saudara berdoa?
Kita berdoa karena Allah berjanji menjawab. Dan kalau Allah berjanji menjawab, kita pastikan doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena Allah tidak pernah berdusta. Amin. Oleh sebab itu ketika sudah meminta untuk kesembuhan, percayalah Allah memberikan tepat seperti yang kita minta. Lihat ya, Elia ini melakukannya. Dia bukan hanya sekedar berdoa. Dia percaya Allah pasti menjawab. Meskipun jawaban itu belum datang sampai kali yang ke-6. Kita lihat di dalam ayatnya, Elia terus berdoa. Ini doa yang sungguh-sungguh. Saya mau tanya, kapan saudara berhenti berdoa? Berhentilah berdoa ketika sudah lihat Allah menjawab doa saudara. Amin. Mungkin ada pergumulan saudara sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh akan membuat engkau terus berdoa sampai engkau lihat jawaban dan perubahan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Nah, saya sama saudara. Saya ingat cerita-cerita ini tadi di dalam doa-doa pagi saya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau jawab saya, kaki saya jadi tidak sakit. Saya omong kepada Tuhan, saya percaya bukan karena saya ulang, saya nyanyi berapa kali, kalau sudah 10 kali kaki saya sembuh, bukan itu. Karena Elia tadi lihat ya, doanya singkat saja ya. Untuk orang yang mati hanya 1 kalimat, kok bisa Allah menjawab? Kemudian saya meminta terus kepada Tuhan, saya merindukan, saya rindu bukan hanya berdoa, tetapi saya percaya jawaban doa. Saya merindukan itu terjadi. Dan saya melihat ya saudara, kalau kita sungguh-sungguh serius dengan doa, saya memastikan selalu ada perubahan di dalam doa-doa. Saya tadi pagi senang saudara, lihat ya oh Tuhan itu ada ya. Tuhan itu menjawab doa. Tuhan itu nyata di dalam doa-doa kita. Dan biarkan melalui apa yang saya sampaikan ya saudara, mari kita ini orang biasa. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh berdoa. Amin. Orang yang sungguh-sungguh berdoa akan punya keyakinan mengenai kuasa doa. Dan orang yang punya keyakinan akan kuasa doa akan berjalan senantiasa dalam kemustahilan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan kalau kita lihat ya saudara, kehidupan Elia di masa-masa kekeringan, dia jadi berkat bagi banyak orang. Lewat kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah menaikkan pujian yang terakhir. Kita rindu memandang wajah Tuhan. Kita rindu mengejar kehadirannya. Percayakah saudara, saat engkau mengejar kehadiran Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan hanya mengejar, tapi percayalah engkau menemukan Tuhan. Dan saya sudah berkata, tidak ada prestasi yang lebih besar bagi manusia selain berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang kita naikkan tadi. Mengejar hadir-Mu di dalam kehidupanku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita percaya Dia Allah yang menjawab doa kita. Memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu. Mengikuti kebaikan-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes, God. Membawa sembahku
Saudara, mari hari-hari ini Tuhan menyediakan kuasa yang begitu besar. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa doa yang diberikan Allah bagi setiap anak-anaknya. Tapi banyak kali saudara, kita tidak bisa melihat kuasa itu. Karena kita tidak belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai belajar hari-hari ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang hidup. Yang membuktikan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa doa. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa akan mengalami sukacita besar di dalam kehidupannya. Dan melihat kuasa itu dilepaskan di dalam kehidupannya. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarkan hari-hari ini kami memulai sebuah perjalanan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami mulai belajar berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sampai kami lihat jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, dengan gairah, dengan tekun, dengan semangat karena kami percaya Engkau menyediakan jawaban untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Doa-doa kami bukan zong, tetapi doa-doa kami akan penuh dengan kuasa-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar, supaya hidupan kami tidak biasa-biasa, tapi seperti Elia, luar biasa karena kami belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari ya Bapa, terima kasih. Dan kami percaya malam hari ini juga Engkau akan memberkati tiap-tiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Dan Engkau melepaskan berkat-berkat istimewa kepada setiap kami yang datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.